Ya, Shalom. Renungan dari Kejadian 32, pasal yang sangat-sangat menarik yang melanjuti cerita Yakub. Ya, di pasal ini kita melihat ada titik perubahan atau titik balik dari Yakub ya, dan di mana dia mengalami perlindungan Tuhan dan dia juga mengalami takut dan bagaimana dia mengatur strategi untuk pertemuannya dengan abangnya yang udah 20 tahun dia nggak ketemu, yaitu Esau ya. Dan kita lihat sini Yakub menjadi orang yang berbeda nantinya ya. Oke, Yakub takut bertemu dengan Esau judulnya. Ya, kita mulai ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Ya, masih ingat di Kejadian 28 bagaimana Yakub melihat malaikat Tuhan turun naik. Ya, ada tangga yang dari bumi nyampe ke surga ya, dan di sini kita bisa lihat sepertinya malaikat-malaikat ini muncul lagi dalam kehidupannya Yakub ya. Dan kita tahu di sini Yakub ini on the way pulang ke kampung halamannya, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan kasih ke kakeknya Abraham ya. Dan dia lari dari Laban, tapi akhirnya Laban kejar dia ketemu dan mereka melakukan perdamaian ya. Dan kita lihat nanti bagaimana sekarang udah damai dengan Laban ya, dimana waktu hidup dengan Laban 20 tahun Tuhan memproses Yakub sedemikian rupa ya. Kali ini dia akan bertemu dengan abangnya Esau yang pernah bilang bahwa Esau akan membunuh Yakub. Makanya orang tuanya diam-diam kirim Yakub ke pamannya ya, ke abangnya mamanya Ribka ya. Dan di sini kita lihat Tuhan lagi mempersiapkan Yakub ya. Dan sekalian dengan adanya malaikat-malaikat ini, saya yakin ini Tuhan lagi kasih semangat sama Yakub, kasih tanda ada malaikat-malaikat yang bersama-sama dengan Yakub ya. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintah kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, beginilah kata hambamu Yakub. Ya, nah ini Yakub akhirnya dia menyebut dirinya hambamu. Ya. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, kambing, domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada Tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Ya, masih ingat ya, Yakub meninggalkan kampung halamannya itu tidak punya apa-apa. Ya, kali ini dia kasih tahu lewat hambanya untuk kasih tahu ke Esau ya bahwa Yakub itu diberkati Tuhan luar biasa. Kemudian pulanglah para utusannya itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau. Wow. Diiringi oleh 400 orang. Ya. Katanya saya ada baca kalau 400 ini simbol dari pasukan militer ya, pasukan yang siap perang. Jadi bayangin kalau Yakub nangkep ini, kenapa 400? Wah, jangan-jangan mau perang ya. Dan lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu, sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Ya, dia rasa takut, akhirnya datang lagi
ya kepada Yakub, ya dia pastinya ya kalau kita imagine seseorang ada mengancam membunuh abangnya, apalagi Yakub ini dulu menipu abangnya, ya, dan menipu bapaknya untuk mengambil hak kesulungan yang sebenarnya Tuhan udah nubuatkan itu untuk Yakub. Tapi karena Yakub melakukannya dengan caranya, ya, tidak mau nunggu waktu Tuhan, dan akhirnya konflik ini terjadi, dan sekarang dibilang Yakub takut dan serasa sesak hati. Ya, dikirim lagi 400 orang yang itu adalah simbol pasukan militer yang siap perang. Jadi mungkin dia pikir, wah beneran nih Esau kali ini benar-benar mau perang ya sama dia, ya. Dan rasa takut ini lucunya datang setelah Yakub ini melihat malaikat-malaikat yang banyak gitu ya. Harusnya dia kan merasa pede, tapi dia tetap takut ya. Seringkali kita juga rasakan setelah kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, ya. Bukan berarti secara otomatis kita tuh jadi nggak ada lagi rasa takut. Ya, rasa takut pasti masih ada, ya. Dan ini yang Yakub alami. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ya, ini Yakub mengatur strategi, ya. Kan dari dulu Yakub ini terkenal yang begini-begini ya. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham. Ya, karena ini lucu ya, dibilang Abraham kok dibilang nenekku ya. Ternyata ada terjemahan lain ya, dibilang maksudnya nenekku ini nenek moyang. Ya kan nggak ada istilah kakek moyang ya, nenek moyang. Dan Abraham ini memang nenek moyangnya, ya kakeknya ya. Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Ya, ingat di pasal sebelumnya ini Tuhan sendiri yang suruh Yakub keluar dari rumahnya Laban, ya. Dan tiba-tiba di sini ya Yakub memohon kepada Tuhan yang disembah Abraham dan Ishak, ya. Kita bisa lihat sini ya, Yakub udah kelihatan ya secara kerohanian dia semakin bertumbuh ya imannya. Ayat 10, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku. Ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Ya, kita lihat akhirnya Yakub menunjukkan humility atau kerendahan hatinya. Ya. Ayat 11, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Ya. Jangan-jangan ia datang membunuhku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya, Lea dan Rahel, dan juga anaknya, ada 11 anaknya. Ya. Yang ke-12 belum lahir. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu. Ya, di sini Yakub saat dia memohon sama Tuhan, dia mengklaim janji Tuhan yang Tuhan sendiri pernah janjikan kepada dia bahwa semuanya akan baik-baik, artinya Tuhan akan memelihara dia. Ya, dan di sini Yakub mengingatkan kembali, bukan karena Tuhan lupa ya. Ini penting sekali kita mengklaim janji Tuhan. Ya, janji Tuhan apa? Janji yang ada dalam firman Tuhan, supaya kita bisa meminta sesuai dengan kehendaknya ya. Dan inilah pentingnya kita berdoa ya. Jadi kita lihat iman ya. Tugas Roh Kudus juga mengingatkan kita tentang semua yang kita baca tentang firman kita ya. Iman kita juga mengingatkan semua perkataan-perkataan Tuhan, janji-janji Tuhan. Dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari
apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Dan ini diceritakan dalam ayat 14 sampai ayat 15 ya. Bagaimana Yakub ini benar-benar serius mau damai dengan kakaknya. Makanya yang dipersembahkan itu nggak tanggung-tanggung ya. Ayat 14 bilang 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta, ya, 40 lembu betina, dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina, dan 10 keledai jantan. Wow, ini banyak banget ya. Diserahkannya lah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan kau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu. Jawablah, milik hambamu Yakub. Ya, sekali lagi Yakub akhirnya merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Dia ini hamba. Ya. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. 3 kali ya, Yakub kasih tahu bahwa dirinya itu hamba saat nanti ketemu dengan Esau. Ya, dia bilang sama hamba-hambanya yang udah duluan di depan, ya, bahwa Yakub itulah adalah hamba. Ya, dia nggak bisa sombong lagi karena di sini dia ketakutan ya, sampai sesak nafas. Dia tahu ya kakaknya Esau punya dendam kesumat, dulu pernah bilang akan membunuh Yakub. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Ya. Nah, ini berikutnya ini yang momen yang paling misterius ya menurut saya dalam kehidupan Yakub, di mana judulnya pergumulan Yakub dengan Allah. Ayat 22, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah itu ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ya, kita lihat sekarang Yakub udah nyebrangin istrinya, nyebrangin semuanya. Sekarang dia sendiri. Ya, nah, di saat-saat sendiri ini biasanya orang bisa mengalami Tuhan. Ya, saya nggak tahu apa yang Yakub pikirkan dengan sendiri ya, karena posisi dia, kondisi dia itu sedang dalam ketakutan. Dan samalah kalau kita dalam ketakutan, ya kita anak-anak Tuhan, kita bukan berarti nggak bakalan pernah takut karena Tuhan beserta kita. Rasa takut itu selalu ada. Kadang pada saat kita menyendiri, kita cuma bisa berserah sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu apa yang akan harus lakukan. Masalah banyak banget, ancaman akan dibunuh ada Tuhan. Mungkin di sini Yakub cuma bisa bilang, Tuhan terserah Tuhan. Ya, apa yang mau Tuhan lakukan, karena Tuhan udah begitu baik sama saya. Ya, Yakub diberkati sekali dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas Yakub. Dan kali ini dia mau benar-benar menyerahkan apa dia percaya Tuhan. Ya. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ya, terpelecok itu dislocated kalau bahasa Inggrisnya. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya, kelihatan di sini, ya Yakub menang. Ya,
Eh, disinilah titik balik yang tadi saya bilang ya, perubahan Yakub. Kalau tadi kita lihat ya, di ayat 26 dibilang, saat orang itu bilang katanya, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Tapi Yakub malah bilang gini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ya, dulunya Yakub mencuri berkat hak kesulungan ya. Dan di sini kita lihat dia memohon. Kali ini dia nggak mau curi, dia memohon supaya dia diberkati. Ya, ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ya, banyak orang pakar-pakar Alkitab percaya bahwa orang yang bergulat dengan Yakub ini bukan adalah Tuhan itu sendiri. Ya, Tuhan yang menampakkan dirinya dalam bentuk orang yang bergulat sama Yakub. Ya, dan kita bisa lihat ya, orang ini nanya, siapakah namamu? Yakub bilang, saya adalah Yakub. Kita tahu artinya Yakub itu artinya orang yang suka nipu. Ya, Yakub itu ya manipulasi, penipu ya. Dan waktu Tuhan tanya, siapa dirimu? Ya, dia harus ngaku. Ya, saya adalah Yakub, atau saya adalah penipu. Wow, saya nggak kebayang ya. Kalau Tuhan tanya, Dre, lu siapa? Saya adalah penipu. Ya, dan di sini Yakub benar-benar membuka siapa dirinya sebenarnya. Di hadapan Tuhan dia cuma bisa bilang apa adanya. Ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub atau penipu, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Ya, inilah artinya Israel. Orang yang bergumul dengan Allah dan manusia dan menang. Ya, kita lihat sekarang negara Israel sedang konflik ya di Timur Tengah. Dan firman Tuhan dalam Zakaria 12 juga bilang, semua bangsa akan melawan Israel. Jadi Israel ini sampai sekarang itu terus bergumul dengan Tuhan dan dengan manusia. Tapi firman Tuhan sendiri yang bilang, engkau menang. Saya percaya Tuhan sedang memproses Israel sama seperti Tuhan memproses Israel ini. Yang tadinya namanya Yakub penipu, sekarang Israel pemenang yang bergumul dengan melawan Allah dan melawan manusia. Ya, ini pada saat nama Yakub diganti, ini adalah salah satu ayat firman Tuhan yang paling penting ya yang ada di dalam Alkitab. Ya, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ya, yang tadi saya bilang ini Tuhan yang menjelma dirinya dalam bentuk manusia yang bergulat dengan Yakub. Ditanya, dia nggak kasih tahu namanya. Musa pernah tanya namanya Tuhan. Nanti waktu saya pergi ke orang-orang Israel ditanya, siapa yang ngutus kamu? Tuhan cuma bilang, I am. Aku yang mengutus kamu. Nggak disebut namanya ya. Dan kita lihat Tuhan nggak jawab. Dia langsung pergi ya. Tapi sebelum pergi dibilang, lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ya, setelah diberkati, Yakub mengalami transformasi dan dia menjadi orang yang berubah. Ya, 3 ayat terakhir, Yakub menamai tempat itu Penil. Ya, Penil. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya, ini arti kata Penil, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Ya,
tetapi nyawaku tertolong. Ya, Penil, the face of God, muka Tuhan, dan dia tertolong. Ya, nggak ada orang yang bisa menang sama Tuhan. Ya, ini menceritakan kasih karunia. Ya. Oke, sebenarnya tadi bukan ayat terakhir ya. Mungkin saya lanjut aja. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Penil, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Ya. Di sini kita lihat pokoknya Yakub bukan hanya berubah secara spiritual, tapi secara fisik juga. Ya, dia berubah karena sekarang ini dia udah pincang. Ya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ya, karena event ini, karena momen ini banyak sekali orang Israel ya yang tidak memakan daging bagian paha. Ya, ini menjadi saya rasa ini. Saya baca ini katanya jadi tradisi ya, mengingatkan momen ini Yakub bergulat dengan Allah ya. Wow, pasal yang sangat menarik ya, banyak sekali yang kita bisa pelajari dari cerita ini ya. Saya yakin di sini Tuhan itu sedang mempersiapkan Yakub untuk untuk pengalaman hidup di yang berikutnya ya. Di saat ini dia lagi mempersiapkan untuk bertemu dengan abangnya Esau ya. Jadi Esau akan datang, nanti mereka akan bertemu di pasal-pasal berikutnya, dan kita lihat juga bagaimana Yakub berubah setelah bergumul ya, bergulat dengan Tuhan sendiri ya. Dan apa yang kita dapat di sini juga ya, nama Yakub dirubah oleh Tuhan ya. Dan di sini Yakub mempunyai hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan yang disembah nenek moyangnya Abraham dan bapaknya Ishak ya. Dan nantinya kita akan melihat bangsa Israel di masa depan ya, di fasa-fasa berikutnya ya. Luar biasa ya, saya sangat diberkati sekali dengan bacaan dari Kejadian 32 ini. Semoga teman-teman yang menonton juga ya diberkati ya, dan kita bisa lihat seorang Yakub yang loyal pada proses pembentukan Tuhan. Dia tidak lari ya, sampai akhirnya dia menyerah sama Tuhan. Pada saat dia menyerah, justru disitulah dia menang. Ya, namanya Israel yang bergumul melawan Allah dan melawan manusia, dan dia menang. Tuhan berkati, sampai ketemu di Kejadian 33.